Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Madinah Story. Sobat Madinah, balik lagi dengan aku Ene Gemo yang akan membawakan cerita-cerita Islami ataupun cerita Nabi. Nah, kali ini Sobat Madinah ada yang spesial nih dari cerita Nabi yang aku bawakan. Kenapa aku ngebahas beliau ini? Karena beliau ini saat ini sedang trending atau di sosial media sedang diperbincangkan kisahnya Sobat Madinah. Dan aku mengambil cerita ini dari YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah dan YouTube-nya Kak Nadia Omara. Jadi aku nonton dua-duanya terus aku ringkas Sobat Madinah. Dan aku ngambil dari beberapa sumber juga. Karena balik lagi, beliau ini tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita imani Sobat Madinah. Oh iya Sobat Madinah, sebelum aku masuk ke ceritanya dan menceritakan siapa beliau ini, aku mau ngingetin ke kalian, buat kalian yang pengen ikutan giveaway Madinah World Road to 2000 subscriber, videonya jangan di skip sampai habis, ikutin ceritanya. Karena di akhir video aku bakal ngasih tahu cara untuk ikutan giveaway Madinah World Road to 2000 subscriber dengan total hadiah Rp250.000. Oke? Ya Sobat Madinah, mari kita masuk ke ceritanya. Aku sebelumnya akan memperkenalkan siapakah beliau ini. Jadi beliau ini merupakan seorang nabi yang baru-baru ini masuk trending Twitter, tadi sosial media aku sebutkan. Dan aku akan menceritakan kisahnya. Nama beliau adalah Nabi Khidir Sobat Madinah. Jadi beliau ini tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita imani memang. Namun sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu apa sih perbedaan nabi dan rasul. Kalian pasti tahu kan sebenarnya, cuman aku recall lagi. Jadi nabi itu merupakan hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan syariat yang sebelumnya. Jadi untuk hanya mengingatkan syariat-syariat kebaikan yang diajarkan oleh nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah yang membawa syariat baru untuk menggantikan syariat yang lama gitu Sobat Madinah, untuk diajarkan kembali pada umatnya gitu. Jadi berdakwahnya untuk memberikan syariat baru dan mengganti dari syariat lama gitu Sobat Madinah. Bedanya Nabi dan Rasul ya, nangkep ya, insya Allah nangkep lah. Nah kalau Nabi itu kan banyak banget ya Sobat Madinah ya, sedangkan Rasul itu kan terbatas. Jadi kalau misalkan Rasul udah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul gitu Sobat Madinah. Jadi kenapa Allah mengutus banyak sekali Nabi di bumi ini? Karena kan kita di setiap pelosok bumi ini kan kita punya suku bangsa. Nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan kepada setiap lingkup manusia, setiap perkumpulan. Jadi gitu pokoknya Sobat Madinah intinya. Sedangkan kenapa kita cuman wajib mengimani 25 nabi yang terkenal, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Idris, kisahnya kan yang terkenal, sampai Nabi Muhammad kan 25 nabi itu. Karena 25 nabi ini merupakan ikon dari setiap kisah-kisah nabi. Intinya setiap kisah 25 nabi ini ada pelajaran yang bisa dipetik. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam merupakan proses manusia turun ke bumi atau proses manusia diciptakan di muka bumi ini gitu Sobat Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Nuh yang terkenal akan bahteranya terus perjuangan untuk kaumnya yang menyembah berhala gitu Sobat Madinah. Tapi ada juga perdebatan Sobat Madinah. Jadi itu ada beberapa yang menganggap bahwa Nabi Khidir ini cuman orang soleh biasa, jadi bukan nabi tapi merupakan orang soleh biasa. Tapi sebagian besar pendapat ulama sepakat untuk menyebut bahwa Nabi Khidir merupakan seorang nabi, karena kan kalau misalkan hamba Allah yang diutus oleh Allah tuh yang bisa menerima wahyu tuh cuma nabi aja. Jadi kayak Nabi Khidir ini mendapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala Sobat Madinah. Makanya Nabi Khidir ini disebut nabi. Sebagian besar ulama berpendapat Nabi Khidir merupakan seorang nabi gitu Sobat Madinah intinya. Sebelumnya aku mau kasih tahu juga nama Nabi Khidir sendiri artinya adalah hijau. Jadi Nabi Khidir ini bukan merupakan nama aslinya tapi nama julukan, karena diceritakan bahwa mukjizat Nabi Khidir ini kalau misalkan ngelewatin tempat atau lahan yang tadinya gersang, terus abis itu kering, terus kayak rumputnya pada coklat-coklat nih, langsung jadi hijau Sobat Madinah, langsung jadi hijau kayak tanaman ini.
Jadi sesuai dengan nama beliau, Khidir artinya hijau, yang menghijaukan gitu Sobat Madinah. Makanya salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah bisa menghijaukan tempat yang gersang gitu Sobat Madinah, yang terkenal. Nah, kita masuk ke ceritanya ya Sobat Madinah. Kisah dari Nabi Khidir. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan kaum Bani Israel dan beliau kemudian ditanya oleh seorang Bani Israel, siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku. Padahal kita kan sebagai manusia seperti kita pelajari bahwa kita tidak boleh menganggap kita itu yang paling hebat atau kita itu yang paling berilmu gitu Sobat Man. Nah, di sini Allah melihat kesombongan dari Nabi Musa. Jadi bilang di sini Allah memberi peringatan kepada Nabi Musa. Nah, peringatan ini tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60. Jadi di sini Allah menjawab bahwa sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Jadi Allah tuh kayak ngingetin. Tadi kan Nabi Musa bilangnya aku yang paling berilmu ketika ditanya oleh kaum Bani Israel. Di sini Allah menjawab, bukan kamu yang paling berilmu Nabi Musa, tapi ada orang yang lebih berilmu darimu. Nah, kamu bisa menemui ia di pertemuan dua lautan. Akhirnya Nabi Musa pun bertanya, siapakah orang yang lebih berilmu daripadanya dan di mana dia bisa menemui orang tersebut. Lalu Allah pun menjawab, bawalah kamu seekor ikan dan taruhlah ikan itu dalam sangkar. Nah, kalau misalkan ikan itu akan menghilang, maka disitulah kamu akan bertemu orang tersebut gitu Sobat Madinah. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kisah perjalanan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 78 yang Sobat Madinah ya. Jadi ini dari Al-Quran diceritakan juga. Akhirnya Nabi Musa pun berangkat Sobat Madinah untuk menemui orang tersebut yang disebutkan oleh Allah bahwa lebih berilmu daripada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini berangkat bersama pembantunya Sobat Madinah. Tapi Nabi Musa ini bilang kepada pembantunya, nanti kalau misalkan ikan ini hilang, maka kamu harus kasih tahu aku karena disitulah orang yang kita cari gitu Sobat Madinah. Kan Nabi Musa tuh jalan, lalu dia sampai di suatu tempat dan dia melihat sesosok laki-laki yang berdiri di atas batu di tempat bertemunya dua lautan Sobat Madinah, yang kemudian ternyata orang tersebut merupakan Nabi Khidir ya. Sebelumnya itu kan Nabi Musa bilang kepada pembantunya untuk ngasih tahu kalau misalkan ikan yang mau lepas, kamu kasih tahu aku ya gitu ceritanya. Pokoknya singkatnya begitulah. Pokoknya kalau misalkan ikannya hilang atau lepas ikan yang kita bawa ini, kamu kasih tahu aku karena di situ aku akan bertemu dengan orang yang kita cari gitu Sobat Madinah, katanya Nabi Musa kepada pembantunya. Tapi pembantunya tuh karena sempat terhasut oleh setan, jadi saat di antara dua lautan di suatu tempat dia bingung, dia ngelihat ikannya itu mau lompat Sobat Madinah. Tapi karena dia sempat terhasut oleh setan, jadi dia kayak nggak bilang ke Nabi Musa. Terus udah agak jauh, dia baru inget, tersadarlah pembantunya Nabi Musa ini, orang yang menemani Nabi Musa ini. Terus dia bilang, mohon maaf tadi itu ikannya itu udah lompat di tempat ini, di antara batu ini gitu katanya. Terus katanya Nabi Musa, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Iya, soalnya aku lupa gitu. Terus akhirnya baliklah mereka. Nah, di situ mereka menemui di tempat yang ikan itu lompat, mereka menemui sesosok pria yang berdiri di batu di tempat bertemunya dua lautan Sobat Madinah. Ketemulah beliau dengan sosok Nabi Khidir. Nah, di sini beliau menyampaikan maksud untuk berguru kepada Nabi Khidir karena Allah menyebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa dan Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir menjawab, apakah kamu sanggup untuk berguru padaku? Kamu harus bersabar karena aku tidak ingin ditanya-tanya atau kayak menerima pertanyaan. Jadi kalau misalkan aku melakukan sesuatu, ya udah gitu, kamu nggak usah nanya, itu pasti ada alasannya gitu kan. Nabi Musa pun menyanggupinya. Akhirnya berjalanlah mereka, berjalan berdua tek. Nah, yang pertama mereka melewati sebuah perahu dan tiba-tiba Nabi Khidir ini melubangi perahu yang dia temui. Jadi ada satu perahu dan dia melubangi perahu tersebut. Lalu Nabi Musa pun heran ya, nih kenapa nih nggak ada apa-apa nih, perahu dilubangin, perahu bagus-bagus dilubangin kata gitu kan. Terus akhirnya Nabi Khidir pun menjawab, loh tadi aku bilang apa? Jangan nanya-nanya, kok kamu sekarang nanya gitu kan. Akhirnya Nabi Musa pun menjawab, oh iya bener, aku gak boleh nanya itu. Oh iya bener, maafkan aku katanya gitu, aku akan bersabar lagi insyaallah. Akhirnya mereka pun melanjutkanlah perjalanannya lagi. Tek, dia berjalan. Nah, mereka ketemu sama seorang anak laki-laki yang masih kecil Sobat Madinah. Sama Nabi Khidir pun anak tersebut diwafatkan atau
tadi buat meninggal ya sobat Madinah, diwafatkan. Bertanya-tanyalah Nabi Musa lagi, kenapa ini? Orang nggak ada salah dibunuh anak kecil gitu kan, kayak gitulah sobat Madinah mungkin kira-kira. Nabi Musa kan terheran-heran ya setelah dia bertanya. Terus akhirnya Nabi Khidir menjawab, loh nanya lagi, kan aku udah bilang kamu harus sabar, kamu beneran sanggup nggak berguru sama aku? Kan aku udah bilang jangan banyak pertanyaan untuk sesuatu yang aku lakukan, karena itu pasti atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sadarlah Nabi Musa ini, oh iya bener kan aku nggak boleh nanya lagi ya. Terus akhirnya Nabi Musa pun minta maaf, maafkan aku Nabi Khidir, maafkan aku karena aku terkejut kata gitu. Insya Allah aku akan lebih bersabar lagi. Akhirnya ya diterima lagi maafnya oleh Nabi Khidir. Lanjut jalan lagi mereka ke sebuah daerah sobat perkampungan. Awalnya memang saat masih kecil anak tersebut merupakan anak yang beriman, namun ketika dewasa anak ini akan menjadi anak yang kufur. Jadi dia akan membawa kedua orang tuanya ke dalam sesuatu yang sesat dan kafir gitu sobat Madinah. Jadi kafir dan sesat gitu. Makanya anak itu dibunuh.